We're going to look at mockery and mocking al-Islam and how it is major disbelief. Mocking Islam in any way, shape or form. So somebody mocks the beard, somebody mocks the niqab or the hijab, somebody mocks fasting, somebody mocks the Kaaba or mocks the Salah. Anything to do with the religion. If you joke about anything to do with the religion, whether you are serious, whether you know or whether you don't know, you have left the fold of al-Islam. I need you to understand this, that joking about the religion in any way, shape or form, it makes a person leave the fold of al-Islam, regardless of intention, regardless of whether he knows or whether he doesn't know. Ignorance is not an excuse when it comes to joking about the Book of Allah, the Sunnah, joking about the companions, joking about the prophets. Allah says, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Say, is it concerning Allah, His signs, verses, proofs, evidences, Islam, and His messenger, you are mocking? Do not apologize. You have disbelieved after your belief. Allah called it kufr, and you all know the story of the munafiqeen concerning this particular ayah. So we cannot make fun of the sunnah. If we don't have a beard, we don't make fun of someone who has a beard. If we cannot keep our pants above the ankles, we don't make fun of someone who keeps his pants above his ankles, because these are from the teachings of Islam. If we have shortcomings, we seek Allah's forgiveness, we try to change our ways. But we need to be careful of going to the opposite extreme and making fun of the people who adhere to the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah told us in the Quran that these people will be in Jahannam. Apakah seseorang yang ikut tertawa ketika mendengarkan seorang yang mengolok-olok agama atau ayat Allah juga termasuk kekufuran? Barakallahu fikum. Iya. Termasuk di dalamnya. Ya, termasuk di dalamnya. Termasuk mengolok-olok agama. Dan tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Ya, tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan diolok-olok, maka jangan duduk dengan mereka yang mengkufuri dan mengolok-olok tersebut sampai mereka masuk dalam pembicaraan lain, baru boleh duduk. Ini nggak boleh kita ikut duduk di dalam majelis yang dibicarakan di dalamnya olok-olokan terhadap agama. Nggak boleh duduk, diharamkan. Sebenarnya orang yang memperolok-olok agama itu murtad. Kalau dia muslim ya, dia murtad, tapi penyebabnya adalah memperolok-olok. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia tidak diminta untuk bertobat, tapi dibunuh langsung. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Walaupun sebagian ulama berpendapat dia diminta taubat, mamanya dia tobat agar dia bertobat kembali kepada Allah SWT, tapi hukumnya tetap dibunuh. Itu kalau dia tobat ya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia bertobat, itu hukum antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, tapi vonis di dunia tetap dibunuh. Ini menurut pendapat sebagian para ulama, artinya dia nggak diterima tobat dia. Ini yang berkaitan dengan memperolok, mencaci maki agama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tadi perlu dibedakan, sebenarnya ada yang sengaja dan ada yang bergurau, tapi keduanya adalah sebuah dosa yang bisa mengeluarkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada yang kita bahas hari ini berkaitan dengan memperolok, bergurau dengan menyebut Allah, Al-Quran dan Rasulnya ya. Ini sesuatu yang besar. Kalau di Indonesia sekarang ada yang berkaitan dengan penistaan agama, ini termasuk penistaan agama, tapi kita tahu bagaimana orang yang menistakan agama di negeri kita, ya kita laporkan kepada pihak yang berwajib, bukan kemudian kita datang ke rumahnya, kemudian kita bunuh dia, lalu kita mengatakan enggak, dia hukumnya memang seperti itu. Iya, memang hukumnya seperti itu, tapi kondisi pemerintahan kita tidak menjalankan hal itu. Sehingga jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menimbulkan mudarat yang lebih besar nantinya. Akhirnya saling bunuh-bunuhan, karena ini fulan bunuh fulan, keluarganya datang bunuh fulan.
kekacauan yang akan terjadi, fitnah yang akan membakar kondisi masyarakat pada waktu itu. Maka serahkan kepada pihak yang berwajib ketika ada kondisi seperti ini, tapi tugas kita melaporkan. Jangan membiarkan. Melaporkan. Kalau kita membiarkan, kita termasuk nggak punya ghairah, nggak punya kecemburuan kepada agama ini. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.